Bismillahirrahmanirrahim. Komponen elektronika MOSFET. Jadi MOSFET ini merupakan komponen jenis semikonduktor ya, atau dia singkatannya metal oxide semikonduktor file effect transistor. Jadi dia bagian dari transistor. Oke. Nah, fungsinya banyak ya. Bisa untuk switch atau switching. Jadi tugasnya dia untuk men-switch saklar atau sebagai penguat, misalnya penguat arus. Jadi arusnya dikuatkan. Dia juga memiliki 3 terminal atau kaki tempat masuknya ya. Jadi umumnya dia 3 terminal, yaitu istilahnya gate, drain, source. Gate itu sebagai perintahnya. Oke. Nanti di lapangan macam-macam bentuknya, fisiknya itu seperti ini umumnya ini ya. Ini MOSFET itu seperti ini nih. Ada yang kakinya 4 kayak gini ya. Jadi ini body ini nanti nyambung ke sini. Ada yang kakinya 8, dimana 1, 2, 3 nanti dia sebagai source-nya, 4-nya sebagai gate, 5, 6, 7, 8 sebagai drain-nya. Ini bentuk fisiknya. Oke. Nah, untuk membedakan P channel dan N channel biasanya seri yang di belakangnya ini. Jadi jenis N channel atau P channel Anda bisa lihat dari angkanya. Kalau 44 itu part numbernya 440 ya. Yang 7-nya ini sebagai jenis P channel atau N channelnya. Jadi kalau P channel itu ganjil 7, 5 itu ya. Kalau genap itu biasanya N channel. Jadi untuk membedakan P channel dan N channel bisa salah satunya dengan melihat ganjil genapnya seri ini. Oke. Kemudian ada titik 1 kayak ini, titik yang di sini. Ini sebagai source-nya, dimulai source. Source biasanya 1, 2, 3. Gate-nya itu nomor 4, 5, 6, 7, 8 sebagai drain. Jadi di dalam penomoran atau angka, dia angka jarum jam. Jadi jarum jamnya kan 1, 2, 3 muternya searah jarum jam. Anti clock ya, berlawan jarum jam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 itu sebagai source-nya, 4-nya gate, 5, 6, 7, 8 sebagai drain. Itu. Kemudian ini adalah P channel. P channel ganjil. Oke, P channel ganjil. Oke, bentuk fisiknya seperti ini. Jadi gate nomor 4, 1, 2, 3 sebagai source-nya, 5, 6, 7, 8 sebagai drain-nya. Kemudian ini gambarnya seperti ini, bisa seperti ini ya. Oke, nah sekarang kalau N channel genap. Oke. 446, 6-nya genap. Ini sebagai partnya number part. Ini merek pabrikannya. Ini dimulai angka 1-nya ada titik biasanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini ya. Nanti bentuk fisiknya di body seperti ini. Nah, kalau untuk cara kerjanya source drain. Biasanya 19 itu diletakkan di drainnya, tapi belum tentu ya. Jadi ketika tegangan 19 ini masuk ke dalam, dia akan alirannya seperti ini nih. Nah,
alirannya akan bekerja mengalir ke sana manakala ada gate yang nanti akan mengaktifkan saklarnya ini. Sehingga kalau ada gate, ada perintah ini dari low ke high, berarti wajib ada tegangan. Syarat untuk mengaktifkan MOSFET, dia dari low ke high, awalnya 0 hadir tegangan, berarti airnya 19 bisa lolos karena fungsinya untuk saklar. Ini seperti ini bentuk-bentuknya. Jadi dia akan mengalir dari sini menuju ke sana. Anda perhatikan, ini gambarnya seperti ini ya. Oke. 19 akan masuk ke sana. Ini akan ditahan ya, dia tidak bisa langsung masuk ke sana. Tapi nunggu kalau ada gate, sehingga nanti saklar itu akan bergeser menghidupkan, dia mengalir ke sana. Itu logikanya kayak gitu. Jadi kita perlu berlogika ya. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam skema Anda bisa lihat di dalam skema bentuknya seperti ini. Kalau ada skema Q itu sebagai mewakili transistor, di depannya ada P, berarti komponen itu diletakkan di dalam blok power, di halaman power. Jadi power transistor atau power MOSFET. Jadi ini saklar ya, power MOSFET, PQ. Ini gambarnya kayak gini. Ini transistor juga PQ 30, PQ 3. Nah, seperti ini adalah bentuk gambar-gambar transistor atau PQ. Nah, tinggal nanti MOSFET atau FET atau nanti transistor yang dipasang di dalam motherboard tersebut. Nah, ini contoh saklar ya. Saklar MOSFET ini berfungsi untuk saklar dari drain ke source. Setelah nanti ada gate, berarti akan merubah dari namanya always menjadi 5VS. Ini saklarnya harus aktif, MOSFET-nya harus ada perintah di gate. Saklar ini berarti MOSFET untuk saklar. Nah, untuk saklar dia seperti ini ya, Q29. Kemudian untuk yang lainnya ini seperti ini nih. Ini sama. Jadi untuk mengantarkan 19 volt masuk ke dalam dari adaptor, sumber adaptor melalui saklar, ini namanya MOSFET adaptor karena dia bersumber dari adaptor. Supaya adaptor bisa lolos ke sana, berarti saklarnya harus aktif. Kalau yang ini MOSFET baterai, karena sumbernya dari baterai, supaya baterai lolos, dia melalui saklar switchingnya baterai. Jadi kalau kita bisa jelaskan dalam bentuk rangkaian fisik logikanya, yang menuju bersumber dari adaptor ini disebut gerbangnya atau switchingnya adaptor. Ini disebut MOSFET adaptor. Yang bersumber dari baterai ini pintu keluarnya gerbangnya baterai, ini disebut MOSFET bat atau MOSFET baterai. Kalau untuk 19 masuk ke dalam menjadi sumbernya charger, ini disebut upper lower charger. Jadi nanti untuk switching 19 masuk ke sana. Itu ya penjelasan dari komponen MOSFET. Dia lebih kepada untuk bisa saklar ataupun penguat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan transistor. Thank you.